berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi inni alma wa rasuqni fahma wa akhirni bis-shalihin. Ya, terima kasih. Sebelumnya hari ini adakah yang sudah hadir? Adakah yang sudah hadir hari ini? Cukup semuanya ya. Adakah dulu yang ingat pembelajaran kita minggu yang kemarin tentang apa? Tentang kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Awalnya dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu mereka berpindah keyakinan menyembah berhala, jin, malaikat dan lain-lain. Dan kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam: minum khamar, mabuk, berzina, berjudi, merampok, mengubur anak perempuan dan lain-lain. Ya, hebat. Adakah lagi yang masih ingat? Silahkan. Berita kondisi ekonomi masyarakat sebelum Islam. Awalnya Arab berdagang, bertani dan berternak. Kalaunya masyarakat perkotaan berternak dan mengembala ternak. Kondisi politik sebelum Islam: interaksi dunia Arab dengan Kaisar, persiapan dan Bizantium, adanya pekerjaan. Iya, hebat. Terima kasih. Nah, jadi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu yaitu kepercayaan mereka itu sebelumnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun setelah berjalannya waktu, mereka itu berpindah keyakinan, seperti menyembah berhala, menyembah jin, malaikat dan lain sebagainya. Kalau kondisi sosial itu, tadi yang berbuat yang buruk seperti berzina, minum khamar dan lain-lain. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu lah bagaimana misi Nabi? Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian tontonan video. Jadi di sini kalian nanti amati videonya. Ibu minta kalian berikan kesimpulan dari video yang kalian lihat. Nah, Nabi Muhammad SAW dapat membuktikan Islam dapat berkembang besar meski dakwah dilakukan di usia yang tak lagi muda. Di tahun pertama, sang Nabi memulai dakwahnya hanya pada keluarga dan kerabat terdekat.
kesimpulan yang ada di video itu yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat umur ke 40 tahun. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga terdekat. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdakwah kepada masyarakat luas. Namun dakwah beliau tidak berjalan mulus. Quraisy banyak yang menentang dakwah beliau, tapi beliau tidak putus asa. Kemudian bertambah pembangunan Madinah yang menciptakan diri masuk Islam. Di kala itu Nabi SAW menerima perintah Isra Mi'raj yang mendapatkan perintah salat di bawah. Ya betul. Nah jadi di situ kan Nabi Muhammad SAW itu berdakwah tidak mudah, pasti penuh dengan tantangan dan rintangan, yang mana banyak dari umat suku Quraisy itu yang menentang dakwah yang beliau bawa. Nah, untuk menambah wawasan kalian, Ibu ingin menjelaskan sedikit tambahan daripada video-video yang tadi. Di sini kita akan membahas yang pertama, ada permulaan dakwah Nabi. Jadi bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW itu? Pertama, beliau Nabi diangkatkan tadi umur ke 40 yang lah dijadikan Nabi dan Rasul. Nah, pada saat itu Sidin itu berkhalwat yaitu di Gua Hira. Di sana turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu lah Quran surah apa? Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ya. Nah, dari situ beliau mendapatkan perintah agar berdakwah, menyampaikan risalah kepada umat manusia. Nah, jadi itu beliau lakukan selama 3 tahun. Nah, sampai 3 tahun beliau berdakwah. Setelah itu turun Quran surah Al-Mudaththir ayat 94. Di sana Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, jadi Nabi disuruh menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nah, jadi di sini Ibu kan sudah ada memberikan kalian kertas yang mana di dalamnya itu berisi materi. Nah, jadi teman kita ini dapat yang permulaan dakwah Nabi. Nah, ini tadi. Jadi permulaan dakwah Nabi tadi ya Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada 17 Ramadan tahun ke-13 Hijriah ketika usia beliau genap 40 tahun. Nah, di sini yang kedua yaitu prioritas dakwah Nabi. Jadi Nabi itu memprioritaskan dakwah. Pertama itu ada mengajarkan ketauhidan. Jadi prioritas dakwah Nabi itu yaitu mengajarkan tauhid dulu. Nah, jadi masyarakatnya itu kan otomatis belum tahu agama Islam. Jadi diajarkan dulu tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terima kasih. Nah, di sini ada teman kita dapat yang tentang prioritas dakwah Nabi. Dia tadi mengajarkan ketauhidan, di mana tauhid itu yang pertama-tama diajarkan oleh Nabi agar umatnya itu mengenal Allah. Setelah itu baru beliau prioritas dakwahnya itu kepada kondisi masyarakat Arab yang menyembah berhala. Nah, jadi yang diprioritas sama Sidin itu yang menyembah berhala dulu. Jadi yang menyembah berhala itu didakwahi Sidin supaya keajaran yang benar. Seterusnya beliau menegaskan tentang hari kiamat dan pembahasan. Jadi dipadangi Sidin bahwa hari kiamat itu benar terjadi dan hari pembahasan itu akan ada. Jadi semua amal ibadah perbuatan manusia itu nanti akan mendapat balasan. Nah, seterusnya itu ada merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, tadi kan kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah itu kan ada yang membunuh anak perempuannya yang hidup. Nah, terus ada yang berjudi, ada yang menyembah berhala. Jadi Nabi itu datang untuk merubah perilaku mereka yang buruk kepada perilaku yang terpuji. Ada yang seterusnya itu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu dilindungi. Kan awalnya siapa yang kuat, siapa yang kaya itu kan yang menang, ibaratnya tenang. Jadi setelah Nabi datang menyamakan hak asasi manusia dan melindungi. Jadi siapa yang lemah itu dilindungi Nabi.
wanita pun awalnya kan anak perempuan itu dibunuh. Setelah Nabi datang bahwa risalah Islam itu wanita itu dimuliakan. Nah, jadi hak asasi manusia wanita itu dilindungi. Seterusnya pembahasan yang ketiga itu bagaimana sih respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Dengan ingatlah tadi masyarakat itu apakah semuanya setuju atau ada yang menentang? Setuju, Bu. Ada yang setuju ya kan, ada yang tidak setuju. Tapi kebanyakan itu umumnya masyarakat Quraisy itu membenci Nabi. Dia yang tadi ditantang, diancam, minta tolong siapa yang membahas yang tentang respon masyarakat Mekah. Silahkan ditempel supaya teman-temannya lebih jelas melihat. Ya, pada umumnya masyarakat atau orang Quraisy itu senang menerima kehadiran agama Islam di tahun-tahun mereka, namun lebih banyak yang menentang. Kenapa jadi orang Quraisy itu menentang? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi. Yang pertama tadi takutnya kehilangan kekuasaan, terus takut hilangnya status sosial. Jadi kan ibaratnya buhan itu gengsinya tinggi loh. Nah, jadi misalnya yang kaya, yang status sosialnya tinggi, otomatis ini jadinya pasal apa dia masuk Islam, dia kayaknya dia bakal diperangi, dia bakal dianu ya. Jadinya ada hakon, makanya banyak yang menentang. Nah, hilangnya perdagangan patung. Jadi kan waktu itu kan banyak yang menyembah berhala. Jadi patung itu dijual, banyak yang menukar, masing-masingnya menyimpan di rumah. Nah, jadi Bentuknya banyak lah, Bu, patungnya. banyak, ada yang kayak apa ya lah, Ibu? Kayak kuda lah, Bu. Kerbau. Terbuat dari tepung, iyalah, Bu. Terbuat dari tepung. Setahu Ibu ada dari tepung, Pang. Oh, dari apa, Bu? Kayaknya dari tangan dia. Oh. Nah, tangan dia itu kan siapa namanya? Dibentuk. Habis itu dibuat bentuk bom. Ada juga yang dari batu. Macam-macam bentuknya. Oh. Katanya sih ya, Bu, bisa dimakan ya. Itu ada yang enggak? Yang kalau dimakan tuh ada. Oh. Katanya kan itu kalau nyat patung itu bisa dimakan katanya. Jadi siapa ya? Kata buku, Bu. Maaf ya, Bu. Gimana ya membaca? Iya, Ada Bu. dari buku patung tuh bisa dimakan. Tinggi, Bu. Palingan yang kayak coklat, nah dibentuk jadi binatang, dimakan. Tinggi. Seterusnya itu ada tantangan dan rintangan. Siapa yang memegang tentang tantangan dan rintangan? Yang dicontoh. Nah, ini orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Nabi tadi, otomatis mereka menentang ya Pak. Nah, jadi di sini bentuk-bentuk tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi itu seperti penghinaan, ancaman, dan siksaan. Nah, sampai bulan so mendengar sampai Nabi itu dihawari lawan kotoran. Nah, ada juga yang sampai dihawari lawan batu, sampai gigi beliau pacul ya. Nah, saking buhannya kadang ketujuhnya sudahinya dihianati, diancam, beliau itu dibujuk juga dengan harta wanita dan dengan tahta juga. Tapi Nabi tetap ada tergiur ya Allah, karena Nabi itu keimanannya sudah kuat.
Seterusnya ada tentang model kekuasaan. Yang model kekuasaan silakan Pak. Nah ya, jadi ini kenapa beliau itu jadi bisa sukses berdakwahnya. Meskipun kan di Mekah itu kan kadernya paling orangnya tuh ada sampai 100 yang mengikuti beliau karena lebih banyak yang menentang. Selama 13 tahun itu beliau ada dan mengalami perkembangan yang pesat. Cuman hanya orang-orang terdekat dan orang-orang yang bujur-bujur yakin dan percaya beliau aja yang ikut mengikuti. Nah jadi di sini kenapa jadi sampai beliau tetap bisa mempertahankan dakwahnya, karena beliau pertama gigih kalau menyerah, terus sabar, akidah yang benar dan kuat. Jadi beliau tetap melaksanakan Allah terpuji dan menjauhi kemungkaran, meskipun kan masyarakat tadi kan banyak yang menentang, banyak yang berbuat buruk. Nah, di sini ada kesetaraan. Nah, jadi sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan dulu? Ya, silahkan. Bagaimana sikap kami menghadapi rintangan dan tantangan? Nah, sebelum itu sebelum Ibu menjawabkan, adakah dulu dari Bu Hendian yang menjawabkan pertanyaan dari kawannya tadi? Saya Bu. Ya, silahkan Dewi Kumarasari. Gigih, sabar, berani. Benar. Nah, jadi beliau menghadapinya itu dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan daripada orang-orang yang ingin mencelakai beliau. Mungkin sampai di sini kalian sudah mengerti ya, sudah paham, sudah. Adakah lagi yang hendak ditanyakan? Yes. Ya, sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin mencoba menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada 17 Ramadan saat di Gua Hira, ditandai dengan turunnya Quran surah Al-Alaq 1-5, turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu mengajarkan tauhid kepada masyarakat Arab yang sebelumnya menyembah berhala, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat India, dan mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Respon masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi ada yang setuju dan ada yang menentang. Dari kaum yang menentang itulah beliau mendapat tantangan dan rintangan berupa penghinaan dan ancaman dan sebagainya. Namun Nabi menghadapinya dengan sabar, gigih, tetap menguatkan akidah, berakhlak terpuji, dan menjauhi kemungkaran. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Nabi tadi diangkat menjadi nabi dan rasul pada 17 Ramadan saat di Gua Hira. Di sana beliau mendapatkan surah yang pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu perintah berdakwah secara sembunyi dulu kepada keluarga terdekat. Habis itu Quran surah Al-Hijr ayat 94 menegaskan bahwa Rasulullah itu diharuskan berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat luas. Di sana beliau tidak mulus berdakwahnya, jadi mendapatkan tantangan, rintangan, dan lain sebagainya. Namun beliau menghadapinya dengan tetap sabar, gigih, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, mungkin itu pembelajaran kita. Wawasan kalian, Ibu minta nanti kalian mengerjakan soal. Ini PR saja ya. Silakan kalian catat di buku masing-masing. Yang soal pertama,
jelaskan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah? Belum. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Terus yang ketiga, soal yang ketiga, jelaskan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi saat dakwah. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan model-model kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Nah, itu saja soalnya 5. Nanti kalian dijawab agar wawasan kalian semakin bertambah lagi tentang materi hari ini. Semuanya ada di buku dan kalian boleh mencari di sumber lain. Misalnya kalian punya HP, boleh cari di internet atau di buku, boleh juga. Terima kasih atas perhatian kalian dan partisipasi kalian. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.